Oke teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Bayu Design. Nah, di video kali ini saya akan coba berbagi tips ya kepada teman-teman semua, bagaimana kriteria ataupun 5 kriteria logo desain yang baik untuk desain. Nah, ini tutorial ini sudah saya sharing ataupun sudah saya bagi menjadi beberapa inti video ya. Jadi di sini saya akan coba jelaskan 5 kriteria logo yang baik itu seperti apa kriterianya, dan bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman mengikuti sebuah konten desain. Anggap aja ini adalah sebuah pedoman buat teman-teman ya. Ketika membuat desain untuk konten desain, teman-teman harus mengikuti beberapa poin-poin penting yang ada di slide ini. Walaupun sebenarnya mungkin tidak selamanya poin-poin di sini itu harus dipatok ataupun harus mematok teman-teman ya untuk teman-teman terapkan, tapi seenggaknya ini bisa teman-teman jadikan pedoman ya, agar teman-teman bisa membuat desain logo yang lebih baik lagi untuk kontes teman-teman ya ke depannya. Nah, kita langsung saja mulai slide ataupun kita langsung aja lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, salah satu logo ataupun ciri logo yang pertama yang baik yaitu kesederhanaan. Nah, teman-teman pasti pernah mengikuti sebuah kontes desain logo, dan teman-teman lihat di kontes desain itu kan ada berbagai macam logo yang disubmit ya, ataupun yang dikirim oleh kontestan ataupun desainer. Nah, di sana pasti di logo itu ataupun di kontes itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, kita lihat yang menang logonya seperti apa, sementara logo yang kalah seperti apa. Nah, jadi teman-teman bandingin antara logo yang kalah dan logo yang menang. Kalau logo yang menang itu biasanya mereka kenapa bisa menang, karena mereka itu menerapkan yang namanya keep it simple ataupun KISS ya. Ada istilah namanya KISS ataupun keep it simple stop it ya. Jadi semakin sederhana ataupun semakin simple sebuah logo, maka logo itu akan semakin baik dan lebih mudah dikenali. Nah, pasti teman-teman lihat, logo si ini bisa menang, sementara logo si B kok kalah, karena si logo si A itu logonya lebih sederhana, lebih mudah dikenali dan lebih simpel teman-teman ya. Nah, bandingin dengan logo yang si B. Si B ini kan kalah ya, kontestan yang kalah. Kenapa si B itu logonya kalah? Karena dia mendesain logonya itu secara tidak mudah diingat ya, ataupun sulit dikenali dan terlalu rumit ya, misalkan seperti itu. Jadi kita bisa berbandingin antara logo yang kalah dan logo yang menang. Jadi teman-teman kalau misalkan ikut kontes desain, teman-teman bandingin nih logo yang menang itu yang seperti apa, dan logo yang kalah itu yang seperti apa ya. Jadi teman-teman punya inilah pedoman ataupun guide ya. Kalau teman-teman misalkan mendesain logo ya, teman-teman harus bikin logo yang lebih sederhana, lebih simpel ya, lebih mudah dikenali, dan tentunya tidak terlalu rumit ya, agar logo itu lebih berkesan dan tidak asal logo lah ya, seperti itu. Jadi selain logo yang sederhana, logo itu juga bisa menyampaikan pesan yang lebih efektif lagi. Jadi kalau misalkan logo kita itu sederhana, maka pesan itu akan lebih tersampaikan kepada audiens ataupun orang yang melihat ya. Nah, kita lihat contoh-contoh logo yang sederhana ataupun simpel. Kita lihat logo yang sudah mendunia dan sangat terkenal sekali. Ada logo Apple ya di sini. Ini logo yang sangat sederhana sekali, cuman gambar buah apple yang kemudian di sini tuh ada kayak semacam potongan ya, potongan kecil, tapi di sini menandakan ataupun ada arti yang sangat mendalam di logo itu, bahwa ini logo bukan sembarang logo teman-teman. Sederhana bukan sembarang sederhana, tapi ini logo ada makna dan ada artinya. Jadi logo itu harus ada arti, harus ada makna, dan juga harus ada maksud ataupun pesan yang ingin disampaikan. Jadi teman-teman tidak asal membuat desain logo sederhana ya, kemudian warnanya cuma sedikit ataupun satu warna, itu enggak. Kita juga harus memikirkan konsep ataupun pesan apa yang ingin kita sampaikan di logo tersebut. Kemudian ada lagi logo Nike. Logo Nike walaupun cuma tulisan doang, tapi ini ada maksud-maksud tertentu. Dan di sini ada grafis ya, tanda centang seperti ini ataupun tanda contreng ya, checklist ya, kayak semacam checklist. Ini menandakan sebuah keandalan
kemudian juga bisa kecepatan, kemudian juga bisa fleksibilitas ya. Jadi orang yang memakai produk Nike ataupun merek Nike nanti akan terlihat lebih lugas, lebih cepat, dia itu akan lebih fleksibel lagi orangnya ya. Jadi mungkin seperti itu. Jadi orang yang melihat itu, oh ini kok pakai sepatunya keren Nike, dan orangnya terlihat lebih sigap, lebih cepat. Nah mungkin dari pengaruh merek itulah dan dari pengaruh logo itulah orang tersebut menjadi lebih cepat kerjanya ya. Kemudian dia kalau lari pagi juga lebih cepat, mungkin kalau pakai sepatu Nike ya. Jadi seperti itu. Jadi logo itu mempengaruhi dari sisi aspek diri kita sendiri dan juga orang yang melihat. Jadi seperti itu ya. Kemudian ada lagi logo McDonald. Logo McDonald itu sangat sederhana sekali. Dia itu cuma menggambarkan logonya itu dengan bentuk inisial M ya. Artinya McDonald atau McD. Nah itu kan sederhana banget ya. Logonya M doang, tapi di balik itu pasti ada pesan-pesan yang ingin disampaikan dari logo McD itu. Nah kalau kita orang yang melihat atau yang menonton, sudah pasti kita ingin makan teman-teman ya. Kita ingin makan, perut kita keroncongan, lapar. Nah kita pengen beli McD. Nah seperti itu ya. Logo itu mengaruhi ya, mengaruhi audiens yang melihat. Jadi kita harus membuat sebuah logo yang sederhana, logo yang mampu menyampaikan pesan dan mudah dikenali teman-teman. Jadi seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ingin desain logo untuk kontes, ya teman-teman harus mengikuti beberapa pedoman logo-logo yang sudah ada di internet ya. Buat gambaran ya teman-teman ya, buat gambaran dan buat pandangan teman-teman. Nanti kalau misalkan teman-teman bikin logo untuk kontes ya harus mengikuti pedoman-pedoman yang ada di sini. Kemudian kita lanjut lagi di slide yang berikutnya. Nah ini mungkin ada kaitannya dengan tadi yang slide pertama ya, yaitu yang kesederhanaan. Logo itu selain sederhana juga harus memiliki kesan yang mendalam teman-teman. Nah kesan yang mendalam ini adalah ini akan menimbulkan logo itu akan lebih mudah diingat dan lebih tersampaikan pesannya ya. Nah contoh lagi kita bisa melihat logo FedEx. Logo FedEx itu cuman berupa logo yang terdiri dari beberapa huruf ya, ataupun beberapa kata Fed dan X ya. Nah kalau kita lihat di sini logo FedEx ya, ini kita lihat di bagian E dan X nya itu terdapat sebuah simbol ataupun gambar ya, gambar sebuah tanda panah ke kanan teman-teman. Artinya itu menumbuhkan ataupun menggambarkan sebuah kemajuan ataupun pertumbuhan teman-teman ya, ataupun kecepatan dan distribusi. Jadi berbagai macam arti ya bisa kita simpulkan di logo FedEx ini. Ini kan logo yang dikhususkan untuk distribusi barang ya teman-teman ya, ataupun pengiriman barang ataupun pengiriman paket. Jadi selain dari kesederhanaan, logo itu juga harus memiliki kesan yang mendalam, mudah diingat dan mudah dikenali. Jadi itulah ciri-ciri logo yang harus ada ya ketika teman-teman mendesain. Jangan sampai teman-teman salah mendesain logo dan akhirnya teman-teman kalah kontes ya. Jangan seperti itu. Teman-teman harus bisa menerapkannya di kontes teman-teman. Nah kalau misalkan belum bisa ya teman-teman belajar dan melihat banyak referensi lah. Pokoknya kalau di desainer itu harus lebih banyak melihat referensi desain ya. Jangan malas melihat referensi, karena referensi itu sangat membantu kita dalam mendesain sebuah logo, khususnya untuk kontes desainnya. Kemudian kita lanjut lagi di slide yang berikutnya, keabadian. Nah ini adalah salah satu ciri ataupun kriteria logo lagi yang harus ada ketika teman-teman mendesain sebuah logo. Contohnya di sini adalah logo Coca-Cola. Kita lihat logo Coca-Cola ini sudah lama sekali ya, sudah lama banget ya. Dari dulu itu nggak pernah ganti teman-teman. Mungkin dari saya kecil ataupun sampai saya dewasa, sampai saya bekerja, sampai saya umur sekarang 30-an ya teman-teman ya, sampai sekarang nggak ganti-ganti teman-teman. Itu kenapa? Karena logo itu mengandung sebuah keabadian teman-teman. Artinya logo itu tidak lekang oleh waktu ya, dan tidak lekang oleh zaman. Nah ini adalah logo yang sangat adaptif teman-teman, ataupun logo yang sangat baik teman-teman. Logonya sangat mengandung keabadian dan bisa terus dipakai di tahun-tahun berikutnya ya teman-teman ya. Ini udah tahun 2024 ya. Mungkin logo ini sudah sama banget ya,
Ini kalau kita lihat logo Coca-Cola ini sudah lama banget ya, dari dulu nggak pernah ganti teman, dari dulu nggak pernah ganti, dan logonya ini terus ya. Pokoknya walaupun tahunnya berganti, zamannya berubah, logo Coca-Cola ini tetap dipakai sampai sekarang ya. Ini sampai tahun-tahun mendatang lah. Nah, ini adalah salah satu ciri logo yang memiliki ciri keabadian ya. Kemudian kita lihat lagi kompetitornya, misalkan ada logo Pepsi. Logo Pepsi juga cukup lama juga ya, tidak pernah ganti, dan logonya itu saja ya, tidak pernah diganti, dan itu adalah salah satu ciri logo yang memiliki keabadian juga. Selain mudah diingat dan memiliki ciri keabadiannya, jadi logo itu bisa berdiri sampai kapanpun, walaupun zamannya berubah, walaupun tahunnya berubah, tapi logo itu tetap dipakai ya. Kemudian slide yang ke berikutnya, nah logo itu selain harus sederhana dan mudah dikenali, logo itu harus juga memiliki sebuah unsur kemudahan dalam aplikasi. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya logo itu bisa diaplikasikan ataupun dicetak ataupun diterapkan ke berbagai macam media. Misalkan kita mau mencetak logonya dalam bidang yang gelap, maka harus logo itu tetap kelihatan. Caranya bagaimana? Caranya misalkan kita menerapkan logonya di atas hitam, di atas putih. Jadi logonya kita bikin warna putih, sementara backgroundnya tetap hitam, seperti itu. Kalau lebih terlihat ya teman-teman ya. Kalau backgroundnya sama-sama hitam ya tentu saja nggak kelihatan teman-teman ya. Ataupun pakai warna yang sama-sama gelap, biru gelap misalkan, ataupun dark navy ya, ataupun blue navy dark ya, itu kan nggak kelihatan sama sekali. Jadi kita harus memakai logo yang lebih terang, ataupun warna yang lebih terang ya, misalkan warna putih, warna kuning, dan lain sebagainya, yang terang lah maksudnya. Jadi agar kontrasnya itu lebih terkelihatan gitu ya. Kemudian dalam aplikasi ya, baik itu dicetak di kertas, di kain, di topi, di merchandise, di amplop, di surat kabar, dan lain sebagainya. Jadi logo itu harus tetap sederhana, mudah diaplikasikan ke berbagai macam media, dan juga bisa dicetak dalam berbagai macam ukuran. Misalkan logo itu mau dicetak di topi ya, kita harus bisa menyesuaikan. Kalau di topi itu kan berarti kan logonya agak kecil ya, karena dipakai di atas topi ya, di bed topi itu ya. Jadi kita harus mensiasati ataupun mencetak ataupun membuat logo itu lebih mudah dicetak ya. Bayangkan kalau teman-teman bikinnya logonya itu rumit, ataupun logo klasik ya, logo yang kayak Starbucks atau jangan Starbucks lah, logo yang rumit lah, pokoknya logo yang rumit dan sulit dicetak, dan warnanya itu terdiri dari berbagai macam warna saling tumpang tindih. Itu akan sulit sekali untuk dicetak teman-teman. Jadi usahakan teman-teman menggunakan 1-2 warna saja ya. Itu adalah salah satu ciri desain yang baik, itu seperti itu. Cuma menggunakan 1-2 warna. Jangan sampai kita menggunakan lebih dari 2 warna ya. Karena itu akan sangat sulit sekali ya, dan itu juga akan memakan biaya terlalu banyak ya. Maksudnya biaya cetak ya, biaya cetak yang terlalu banyak. Karena semakin banyak warna yang kita cetak, maka biaya yang kita keluarkan itu juga akan semakin mahal teman-teman. Jadi usahakan menggunakan 1-2 warna saja teman-teman dalam mendesain sebuah logo. Kemudian ini adalah contohnya ya. Ini contoh logo Dunkin Donut ya. Ini kan kayak gini teman-teman. Misalkan ini contohnya backgroundnya hitam, terus logonya ini putih. Jadi ini kan tetap kelihatan ya, tetap kelihatan, dan bentuk logonya tidak berubah sama sekali. Ya cuman warnanya saja yang dirubah ya, agar lebih terlihat di bidang yang gelap. Nah atasnya juga ada lagi contoh nih, logo Dunkin Donut, tapi dia logo Dunkin Donutnya itu warna hitam dan backgroundnya ini putih. Ini akan lebih terlihat dan kontrasnya lebih ada teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman harus bisa belajar tentang logo reverse. Ini namanya logo reverse teman-teman, ataupun pengaplikasian logo ke dalam berbagai macam media agar lebih mudah dicetak ya. Nah teman-teman seperti itu ya. Nah kemudian kita kriteria logo yang baik selanjutnya yaitu logo itu harus tepat sasaran teman-teman. Artinya bagaimana? Nah logo itu harus tepat sasaran. Sasaran itu seperti apa teman-teman? Sasaran itu maksudnya itu target audiens yang kita ingin capai. Nah misalkan kita mendesain logo untuk pemerintahan ya, tentunya
logo pemerintah itu berbeda dengan logo untuk anak-anak misalkan. Nah, kita lihat di sini ada logo untuk perusahaan BUMN ya. Kalau kita lihat di sini, logo BUMN ini menggunakan font-font yang formal ataupun font-font yang resmi. Terlihat kaku, ya, terlihat formal dan terlihat sangat corporate sekali ya. Dari segi warna, dari segi bentuknya, dan juga dari segi desainnya. Ya, ini karena logo ini adalah logo yang diciptakan untuk kalangan corporate ataupun kalangan pemerintahan ya, orang-orang penting lah, pejabat pemerintah ya. Nah, kita lihat lagi di sebelahnya ada logo Spacetoon. Ini adalah logo untuk siaran televisi khusus untuk anak-anak ya. Nah, bandingin dari segi warna, dari segi bentuknya, dan dari segi penggunaan fontnya, ini juga berbeda dari logo BUMN yang sebelumnya kita bahas. Dari logo Spacetoon ini tampilan fontnya itu lebih ceria, lebih kekanak-kanakan, dan warnanya lebih playful ya. Artinya logonya itu sangat banyak warna teman-teman, sangat banyak warna, tapi dia itu masih tetap sederhana teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa membuat sebuah logo yang sederhana tapi juga harus lebih colorful ya. Ini dikembalikan lagi dari target audionya. Kalau target audiens teman-teman itu adalah kebanyakan anak-anak, ya teman-teman harus bisa membuat sebuah logo yang banyak warna ya. Kemudian dari segi font juga harus lebih kekanak-kanakan, kemudian juga harus yang lucu dan imut ya. Itu ciri-ciri logo yang kanak-kanakan itu seperti itu. Kemudian teman-teman juga harus bisa membuat logo yang corporate. Kalau corporate ya beda lagi teman-teman. Teman-teman juga harus membuat ataupun belajar mendesain logo yang formal, mendesain logo yang kaku itu bagaimana ya. Kemudian juga dari pemilihan fontnya juga teman-teman harus perhatikan ya. Misalkan kalau logo pemerintahan, warnanya itu kebanyakan warna-warna yang serius ataupun warna yang gelap teman-teman. Tapi kalau logo untuk anak biasanya itu menggunakan warna-warna yang cerah, warna-warna yang ngejreng ya, yang mampu menarik perhatian anak-anak. Karena ini untuk anak-anak ya, harus menggunakan warna-warna yang colorful teman-teman ya, warna-warna yang playful. Jadi seperti itu ya. Semoga bisa dipahami dan semoga pedoman ini bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman mengikuti sebuah konten desain. Akhir kata demikian dari saya ya. Jika ada pertanyaan ataupun saran, saya akan sampaikan di kolom komentar. Nanti saya akan coba bantu jawab. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu ya tutorial hari ini tentang prinsip ataupun cara mendesain logo untuk konten desain. Semoga bisa dipahami ya dan bisa teman-teman terapkan di rumah. Kita coba lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.